kita mau masuk lebih dalam, menghampiri tahta Tuhan.
saudara berhalang bangkit berdiri. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka, Tuhan tenang bersamamu. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Tuhan tenang bersamamu, memulihkan hati. Tuhan tenang bersamamu, Tuhan tenang bersamamu, Tuhan tenang bersamamu, Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami kembali boleh ada di rumah Ya Yesus. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Kau beri sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat semua pekerjaan yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah tubuh jiwa roh kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu saat pagi hari ini membuka mata kami. Untuk kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu yang ajaib bagi kami semua. Hamba-Mu yang Kau persiapkan ya Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melewati hamba-Mu ya Tuhan. Taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa beribadah bersama saudara sekalian dan kita menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kepada keluarga Gembala setempat banyak terima kasih untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Saya yakin seperti yang kita nyanyikan tadi bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Dia siap untuk menjawab apapun keperluan kita. Dia sumber jawaban yang tidak pernah padam. Selalu ada jawaban dalam Yesus. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan berjudul Prioritas Orang Percaya. Prioritas orang percaya. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita akan memperhatikan saudaraku dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 25. Kejadian pasal 26 ayat 25 kita akan memperhatikan tentang Ishak saudaraku yang bicara juga tentang kita sekalian ya anak-anak Tuhan yang kiranya juga memiliki prioritas yang ada untuk hidup kita ini saat ini. Saya bacakan demikian kitab Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.
Saudaraku, kalau kita memperhatikan nanti Bapak Ibu Saudara kalau membaca ayat-ayat sebelumnya, kita memperhatikan tentang Ishak ini saudaraku mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Ya, kita lihat Ishak ini saudaraku, kita perhatikan yang sudah menikah dengan Ribkah, mereka itu pergi meninggalkan tanah yang di tempat mereka ada, yaitu di Beersheba. Ya, nah mereka pergi karena ada bela kelaparan dan mereka itu hendak menuju ke Mesir untuk cari pertolongan dari sana. Dan kita tahu dalam Alkitab saudaraku, Mesir itu bicara tentang dunia. Jadi Ishak itu juga anak Tuhan yang hendak lari dari masalah. Lari dari ujian yang Tuhan izinkan, larinya ke Mesir. Sayang sekali saudaraku, tanpa tanya Tuhan. Dan akibatnya saudaraku terjadi keadaan yang tidak enak. Ya, kita lihat Ribkah yang sangat cantik saudaraku diambil. Ya, kita lihat dan ketika itu belum sampai ke Mesir, untung sekali Tuhan bicara, stop Ishak, jangan turun ke Mesir. Tinggal di sini sebagai orang asing. Dan Ishak menurut saudaraku. Ishak menurut. Dan saat itu dia belum sampai ke Mesir tapi tinggal di daerah Filistin, daerah Gerar saudaraku. Nah, Gerar itu perbatasan. Perbatasannya kita lihat antara tanah Kanaan dengan Filistin, saudaraku. Kita perhatikan karena di perbatasan ini timbul hal-hal yang tidak enak. Mari sebagai anak Tuhan, jangan kita tinggal di perbatasan. Kita tinggal di dalam Tuhan 100%, saudaraku. Full dalam Tuhan. Maka kenyataan dari pemeliharaan Tuhan pun akan kita alami. Jangan setengah-setengah saudaraku. Nah kita lihat Ishak kemudian saudaraku ya alami yaitu tadi Ribkah diambil dan sebagainya. Tapi Tuhan bicara kepada Raja Abimelekh. Ya, Abimelekh itu nama dari ya mungkin kekaisaran begitu saudaraku ya. Nah jadi kita lihat gelar raja. Nah kemudian saudaraku kita perhatikan bahwa Allah turun tangan lewat mimpi kepada Abimelekh mengatakan jangan apa-apakan Ribkah itu istri orang. Nah kita lihat justru apa? Raja kafir, takut pada Tuhan. Tidak berani untuk mengutak-atik Ribkah. Mereka sangat menghargai kesucian. Nah kadang-kadang saudaraku maaf bicara. Banyak anak Tuhan kadang-kadang justru apa? Lebih bawah daripada orang dunia. Ya, mereka itu mengutamakan kekudusan dan sebagainya. Tapi mari lewat hal ini saudaraku, kita menurut kata-kata Tuhan. Ya, ikuti jalur firman Allah, puji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ishak mulai menabur. Dan dalam setahun ketika dia menabur itu hasilnya 100 kali ganda. Wah itu luar biasa saudaraku. Ya, dalam satu tahun. Padahal lain-lain orang alami masa paceklik. Tapi karena menurut Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam. Yang ditabur bertumbuh sampai 100 kali ganda. Nah kemudian setelah itu, tadi kita membaca, sesudah itu Ishak mendirikan apa? Kita lihat Ishak melakukan 3 hal dalam kitab Kejadian 26 ayat 25 tadi. Yang pertama mendirikan mezbah. Dan kemudian dia menyembah Tuhan dengan memanggil nama Tuhan. Nah, ini kita lihat yang pertama saudaraku, dia mendirikan mezbah. Berarti apa? Mezbah bicara tentang ibadah. Inilah prioritas utama dalam hidup Ishak, dalam hidup kita anak-anak Tuhan, yaitu ibadah. Saya bersyukur senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, kita beribadah. Ya mungkin ada yang di samping dan sebagainya. Beribadah itu hal yang terutama. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, andai kata Bapak Ibu Saudara keluar kota mungkin di hari Minggu karena tugas, karena apa? Apa yang kita cari pertama kali? Mau kuliner? Makan di mana? Atau mau ibadah? Cari tempat ibadah? Nah, kita lihat saudaraku, mari sebelum kita berangkat kita sudah punya ancar-ancar mau ibadah. Nah puji Tuhan saudaraku ya, ibadah, mendirikan mezbah. Saya akan membaca kitab Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31. Injil Lukas pasal 12 ayat 29 sampai ayat 31 ya. Saya bacakan ayat ini demikian. Lukas 12 ayat 29 mulai.
Kalau ditemukan, saya bacakan. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Juga Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat ayat 30, soal makan minum, itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Apa berarti anak Tuhan gak usah kerja? Karena itu dicari orang dunia? Tentu tidak. Kita masih dalam dunia. Kita pun cari makan, kerja saudaraku. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah itu. Ya, cari dahulu, utamakan ibadah kerajaan Allah. Puji Tuhan saudaraku, kalau kita lihat prinsip Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8, ya kita akan perhatikan kitab Filipi pasal 3 ayat 8. Ya, saya bacakan begini, Filipi 3 ayat 8. Paulus betul-betul mengutamakan soal ibadah, soal hubungan dengan Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat saudaraku, jadi kita boleh sekolah tinggi, punya pekerjaan, hidup mapan dan sebagainya, itu boleh. Tapi buat Paulus itu dianggap apa? Sampah. Artinya apa? Itu nomor sekian. Saya tidak minta saudara nanti pulang, buang semua harta milik saudara, buang rumah saudara. Bukan. Tetapi apa? Memperoleh Kristus itu yang terutama. Mengenal Kristus itu yang terutama. Mengenal Kristus lewat apa? Ibadah. Baik secara komunitas kita bergereja saat ini, atau di rumah personal sendiri. Kita baca Alkitab, berdoa, itu pun ibadah. Untuk apa tujuannya? Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Tadi lagu pertama ya, yang kita nyanyikan juga. Waktu udah sangat singkat saat ini. Saat inilah saat-saat untuk kita makin kenal Tuhan lebih dekat lagi. Waktu akan selesai, tak lama lagi. Ya, baik saudaraku, mari kita akan utamakan hal itu yang pertama. Yang kedua sekarang, dalam Kejadian 26 ayat 25 tadi, setelah dia dirikan mezbah, ia memasang kemahnya di situ. Ya, ia memasang kemahnya di situ. Inilah apa? Memasang kemah di situ bicara tentang keluarga. Ini prioritas kedua saudaraku. Kemah didirikan, kemah dibangunkan. Bukan cuma rumah, tapi rumah tangga, ya, keluarga didirikan. Keluarga juga harus diprioritaskan, saudaraku. Kalau dikatakan setelah dia memasang mezbah, mendirikan mezbah, dia memasang kemahnya di situ. Artinya apa? Mezbah itu atau kemah itu di dekat mezbah yang telah ia dirikan. Jadi kita lihat Ishak dirikan kemah dekat mezbah. Artinya keluarganya tidak mau jauh dari mezbah. Mari, kita pun memang utama apa? Memprioritaskan keluarga. Tapi dalam prioritas keluarga ini juga lihat apa? Anak-anak pun harus dibawa kepada penyembahan kepada Tuhan. Ya, kita perlu memperhatikan tentang keluarga. Saudara coba kalau kita akan memperhatikan kitab Efesus, ada sesuatu yang sangat indah. Efesus 5, mari kita lihat ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Ya, saya akan bacakan demikian Efesus pasal 5 ayat 18. Kalau saya mulai baca ayat 16 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi
hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini bukan pilihan. Ini ada kalimat perintah dari Tuhan. Hendaklah penuh dengan roh. Jadi setiap anak Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalimat perintah ini bukan sesuatu yang menekan. Tapi apa? Mengajak, ayo hendaklah penuh Roh Kudus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merindukan penuh Roh Kudus, itu seperti murid-murid. Karena Roh Kudus itu apa? Roh yang dijanjikan Allah. Dan kalau Allah menjanjikan, pasti memberikan, pasti memenuhi. Allah kita bukan Allah yang berdusta. Pasti memenuhi. Tinggal kitanya sekarang, mau turun atau tidak, membuka hati atau tidak, seperti wadah yang dibukakan untuk air itu masuk dalam ember kita, hidup kita ini. Ya, rendahkan hati, minta memohon. Dan orang berdoa untuk penuh Roh Kudus harus apa? Bicara, bersuara. Saya yakin itu pun sudah kita sudah dengar banyak firman tentang ini waktu doa 10 hari kemarin. Tapi minta Roh Kudus bukan terbatas dalam waktu 10 hari itu. Tiap hari yang sudah dipenuhkan terus pun kita rindu terus dipenuhkan. Ya, puji Tuhan. Dan saya sekarang membaca ayat 21. Hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam setiap anak Tuhan adalah ini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, sebelum ada Roh Kudus dalam kita sulit mau merendahkan diri. Dasar dari manusia itu apa? Ego. Waktu dosa, Adam Hawa berdosa, pertama kali yang dilihat siapa? Diri sendiri. Aku telanjang. Nah, kita lihat sampai berlarut-larut akhir zaman pun ego manusia itu tetap dijaga, jaim, yang mau tinggikan itu. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, kita harus saling merendahkan diri. Kemudian barulah ada kata-kata ayat-ayat untuk apa? Keluarga. Lihat ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan kemudian ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini kasih yang absolut. Kasih ini adalah kasih agape, kasih ilahi. Kasih suami kepada istri harus sampai apa taraf berani menyerahkan diri, mempertaruhkan nyawa. Puji Tuhan. Ya, dan setelah itu tadi sebelum itu istri tunduk pada suami. Ini bukan menempatkan istri kepada satu jajahan, tidak. Tapi justru menempatkan istri pada tempat yang aman. Karena suami mengasihi istri tunduk pada suami, aman sudah. Ya, puji Tuhan. Kemudian kita lihat lagi ya dalam Efesus 5 ayat 22 ini sampai ayat pasal 6. Saya bacakan ayat 4. Ayat pasal 6 ayat 4. Saya baca begini, ayat 1 dulu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Taat pada orang tua. Penting sekali. Dan disinilah hukum yang pertama kali ada janji. Kamu akan bahagia. Umurmu panjang ketika di bumi ini. Dan ayat 5, ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi dari hal ini kita lihat memprioritaskan keluarga itu juga penting. Dalam ayat ini semuanya ada tentang istri, tentang suami, tentang anak, tentang orang tua. Dan bahkan ayat 5 tentang hamba-hamba yang bekerja kepada majikan. Ya, kita lihat saudaraku, kita perhatikan semuanya itu ditata. Dasarnya apa saudaraku tadi? Penuhlah dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memimpin keluarga kita. Ya, puji Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketiga, prioritas yang ketiga yang dilakukan Ishak adalah apa? Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, ini artinya apa? Menggali sumur di situ pada zaman itu saudaraku jarang atau tidak ada orang yang punya sumur secara pribadi.
Jarang. Tapi Ibrahim punya. Dan Ishak juga punya. Dan kalau menggali sumur, itu di daerah padang gurun, seringkali ada kafilah-kafilah yang jalan. Mereka kadang-kadang kehausan. Unta-unta mereka pun kadang-kadang sudah tidak ada air. Haus. Maka ketika ada sumur, mereka bisa menimba dan itu bisa mengalami penyegaran. Ada kesegaran. Berarti prioritas pertama ibadah kepada Tuhan. Yang kedua keluarga. Dan sekarang prioritas ketiga adalah apa? Menyegarkan orang lain. Atau jadi berkat buat orang lain. Apa gunanya hidup kita ini? Kalau hanya untuk diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri. Mari kita pun memberkati orang lain lewat apa? Mendoakan, menguatkan, menghiburkan dan sebagainya. Ya, ketika ada orang-orang datang ke toko kita ramah, kita baik, mungkin cerita sedikit atau apa. Aduh, orang itu serasa diberkati datang ke toko kita. Mungkin waktu berangkat dari rumah rasanya mungkin ada pergolakan ya. Tapi ketika masuk toko saudara, rasanya seger saudaraku. Nah inilah menyegarkan orang lain. Menggali sumur kita perhatikan ya. Menggali sumur di situ. Sumur sangat berarti di padang belantara. Ini saya kita lihat di poin berikut. Musafir yang kehausan bisa minum dari sumur itu. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Ya, saya udah catat di depan sini 1 Petrus 3 ayat 9 berkata apa? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu apa? Memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini aneh ini tulisan ini. Ya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Rupanya kalau kita memberkati orang, justru apa? Kita pun akan diberkati. Ya, jadi kita bukan jadi saluran yang buntu dalam hal apapun juga. Firman Tuhan, tiap minggu kita terima di tempat ini, atau tiap pagi kita baca Alkitab, ada ayat-ayat yang indah, share, bagikan. Lewat WA atau lewat ketemu seseorang, sampaikan hal itu. Nah, jadi Tuhan akan alirkan terus berkat-berkat itu, saudaraku. Hendaklah kamu memberkati, karena engkau dipanggil untuk memperoleh berkat. Puji Tuhan. Nah, betul sekarang kita lihat ketika Ishak diberkati seperti itu, kita lihat Ishak harus menjadi berkat. Mari kita kembali ke Kejadian pasal 26. Sekarang saya akan bacakan ayat 26 sampai ayat 30. Ini yang kita akan lebih perhatikan ya, lebih banyak perhatian di sini. Saya maju ayat 26 sampai 30, kitab Kejadian 26. Demikian. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pihol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Saudara, coba kalau kita perhatikan dalam ayat 16. Demikian saya bacakan. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah, dalam ayat 16 ini, Abimelek pernah mengusir Ishak dan Ribkah. Pergi dari sini, karena engkau lebih berkuasa dari kami. Nah, kita lihat rupanya Abimelek ini cemburu pada Ishak yang jauh lebih diberkati Tuhan. Itulah beda antara anak Tuhan dengan orang-orang duniawi. Ya, kita lihat
Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita pun diberkati. Dan itu kita lihat ada iri hati dari orang lain dan sebagainya. Kita perhatikan Abimelek sekarang usir Ishak dari situ. Ishak pergi. Dia nggak mau bertahan di situ. Ishak senang damai. Cari damai. Nah, kemudian kita lihat sekarang saudara, mereka datang justru saat ini kita lihat setelah Ishak tadi mendirikan mezbah, mendirikan kemah, datanglah kunjungan Abimelek untuk mengikat perjanjian dengan Ishak. Dasarnya apa? Takut. Tadi mereka berkata begini, Abimelek berkata, yuk Ishak, kita ikat perjanjian. Karena apa? Aku lihat engkau diberkati, engkau disertai Allah. Jangan kita bermusuhan. Engkau tidak memusuhi kami pun tidak memusuhi engkau. Bukankah aku pun melepas engkau dengan damai? Wah, ngusir kok damai. Ya kan saudaraku? Jadi kita lihat itulah Abimelek. Seringkali bohong, dusta. Dan dasarnya takut hendak mengikat perdamaian. Nah kita lihat, tadi Ishak bilang, loh kenapa kalian datang? Bukankah sudah mengusir aku? Bukankah kalian benci aku? Nah Ishak tahu dia dibenci. Tapi Ishak tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Amin saudaraku. Itu seperti 1 Petrus tadi. Ya, sebaliknya. Berbuat kasih kepada orang yang memusuhi kita dan seterusnya. Itu ajaran firman Allah. Ajaran Tuhan. Itu bedanya kita dengan dunia. Bedanya anak Tuhan dengan dunia. Orang dunia balas. Tapi anak Tuhan mengampuni. Bahkan melakukan tindakan kasih. Ya, baik. Coba kita bandingkan sekarang. Kita akan perhatikan lagi saudara ya. Kita lihat. Justru kita harus pancarkan kasih ilahi. Di slide yang ke-7. Ishak justru apa? Menjamu Abimelek, Ahuzat, dan Pichol. Ya, dia menjamu mereka. Nah, Ishak tidak balas dendam, justru menjamu mereka. Ini adalah kenyataan kasih ilahi yang di dalam Ishak dan kasih ilahi yang di dalam kita. Berbuat baik pada orang yang menjahati kita. Terus terang itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi bisa. Kok Roh Kudus ada dalam kita semuanya. Saya yakin semua sudah punya Roh Kudus, amin. Ada Roh Kudus. Karena ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di sini. Tapi kita harus apa? Penuh, sampai penuh. Nah, jadi ketika kita sudah penuh Roh Kudus, pasti harus ada apa? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, perdamaian, dan sebagainya. Sampai penguasaan diri, itu hasil dari buah Roh Kudus. Tapi kita lihat sendiri, kadar buah roh seseorang dengan seseorang yang lain beda-beda. Betul? Si A kasihnya luar biasa, si B kasihnya cuma setengah. Si C mungkin kasihnya cuma 10%, sedikit sekali. Nah, kita harus mengeluarkan buah roh semaksimal mungkin. Itu kalau apa? Kita meluaskan Roh Kudus bekerja dalam kita. Dengan kekuatan saya sendiri saya nggak bisa. Ya, tapi karena ada Roh Kudus, kita akan belajar hal itu. Coba kita bandingkan dengan seseorang yang lain yang juga punya kasih seperti ini, saudaraku. Kita lihat 2 Samuel pasal 9. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 3. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama dan ayat ke-3. Ya, kita akan perhatikan ayat ini demikian. 2 Samuel 9 ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku hendak menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat 3. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Bukan kasih pribadi, kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Saudara, kita lihat di sini 2 ayat ini. Daud ingin menunjukkan kasih yang dari Allah kepada siapa? Keluarga Saul. Padahal kalau Daud mau ingat, Saul itu udah jahatnya bukan main pada Daud. Saul pernah ketika Daud petik kecapi seperti biasa, dia ambil tombak, dia lempar kepada Daud. Tapi itu luput. Tuhan tolong saudaraku.
nggak sampai kena. Kemudian Daud seperti binatang buruan. Dia pindah dari satu bukit ke bukit lain, ke gua lain. Dikejar-kejar Saul. Karena apa? Saul cemburu. Jealous sekali, saudaraku. Ya, kita lihat. Tapi Daud tidak balas dendam. Justru apa? Ingin menunjukkan kasih ilahi kepada keluarga Saul itu, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Dan ternyata masih ada Mephiboset yang timpang. Tapi kita lihat nanti, kalau sudah lihat gambar itu, Mephiboset duduk diterima oleh Daud. Mulai sekarang kamu tinggal bersama dengan aku. Makan sehidangan dengan aku. Puji Tuhan, Mephiboset tetap timpang. Tapi ditutup oleh meja korban. Meja yang penuh hidangan. Ada hidangan berarti ada binatang yang disembelih. Itulah saudaraku, meja Tuhan. Puji Tuhan. Dan Daud pun melayani Mephiboset. Engkau sekarang jadi keluargaku. Indah sekali itu saudaraku. Siapa Mephiboset? Kita semua seperti Mephiboset. Dari turunan Saul. Kita pun lahir dari turunan yang berdosa. Darah Adam berdosa. Tapi Yesus mau terima kita. Mau angkat kita jadi anaknya. Dan sekarang kita sehidangan dengan Tuhan. Ya, dalam ibadah, dalam perjamuan kudus, kita sehidangan dengan Tuhan. Dan Tuhan mau terima kita, saudaraku. Ya, Matius pasal 5 ayat 44 dan 45. Matius pasal 5 ayat 44 dan ayat 45. Kita perhatikan ayat ini ya, nasihat buat kita sekalian. Matius 5 adalah ucapan Yesus kepada orang-orang dalam. Ya, dikatakan demikian. Matius 5 ayat 4 dan 5. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu ayat 4 dan 5. Ayat 44 dan 45 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kapan kita bisa jadi anak Bapa? Kalau hidup kita penuh kasih pada orang lain. Terima mereka. Ya, terimalah orang lain itu, saudaraku. Namun kita perhatikan, kalau Ishak menerima Mephiboset, Ishak menerima siapa tadi? Abimelech, Pichol, dan Ahuzat. Kita pun terima yang datang pada kita, namun harus apa? Tetap waspada. Tetap waspada. Ingat, Abimelech datang bersama dengan Ahuzat, itu artinya milik Ahuzat. Pichol artinya memperhatikan. Memang tidak ditulis dalam Alkitab, tapi Abimelech di sini raja yang licik. Dan hamba-hambanya pun merebut sumur-sumur. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat yang di atasnya. Sumur-sumur Ishak yang pernah digali oleh bapaknya Ibrahim itu ditutup dengan apa? Tanah. Sumur ditutup dengan tanah, kayak apa jadinya? Ya, banyak orang hendak menutup pintu berkat untuk kita. Nah, kita lihat waspada. Karena Abimelech, gambaran dunia, datang bersama Ahuzat milik Pichol memperhatikan. Dunia pun memperhatikan saudara dan saya. Dunia pun memperhatikan gereja. Musuh yaitu iblis hendak memperhatikan gereja untuk apa? Memiliki kembali. Memiliki kita kembali. Untuk merebut. Inilah yang kita harus waspada, saudaraku. Jadi kita perhatikan, dunia juga melihat-lihat, iblis melihat-lihat dan menginginkan gereja Tuhan. Saya akan maju dengan Lukas, coba kita perhatikan. Lukas 23 ayat 8. Lukas 23 ayat 8, kita lihat iblis memakai Herodes ya untuk menangkap Yesus dan sebagainya. Saya akan bacakan pasal 23 ini ayat 8 demikian. Ya, saya bacakan Lukas 23 ayat 28. Ayat 9. Maaf ya. Lukas 23 ayat 9. Maaf ya. Demikian. Saya mulai baca ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang.
Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Ya, kalau kita lihat dalam ayat 8, ya, ayat 8, Herodes itu artinya adalah Herodes itu adalah nama dari Hero dan Ido. Hero plus Ido. Hero ya, kita lihat Ido itu melihat. Nah, dan kita lihat betul. Herodes ingin melihat Yesus. Coba kalau kita lihat ayat 8 dikatakan ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Terus lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus melakukan tanda. 3 kali ada kata melihat dalam satu ayat ini. Plus 1 yaitu apa? Nama Herodes sendiri. Yang artinya itu Hero dan Ido. Ido juga artinya melihat. Herodes memusuhi Yesus. Tapi ingin melihat Yesus bukan untuk kenal Yesus, bukan. Saya yakin kok kita pun saat ini datang ke rumah Allah ingin melihat Yesus. Tapi untuk Herodes, Yesus itu dianggap tontonan yang menarik. Dia ingin melihat Yesus bagaimana melakukan mujizat. Dan dia mau cari celah, lubang untuk membunuh Yesus. Dan ternyata dia ajukan banyak pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Apa yang dibacakan dalam Alkitab tadi. Yesus tetap diam. Yesus diam saja saudaraku. Betul-betul seperti Matius 7 ayat 6. Jangan lempar mutiaramu kepada babi. Yesus tidak mau ucapkan apa-apa. Karena tahu Herodes itu bukan mau kenal dia. Tapi untuk mencela. Untuk melihat Yesus sebagai tontonan belaka. Yesus tahu hal itu. Jangan kita seperti Simson. Yang membuang mutiara kepada babi. Mutiaranya itu apa? Urapannya. Ya, dengan tanda jangan gunting rambut itu. Dia bagikan ketika ditanya oleh Delila. Aduh, benar-benar mutiara dilempar ke babi. Akibatnya apa? Bayarannya mahal. Hati-hati, dunia ingin mengambil yang baik dari kita. Puji Tuhan saudaraku. Ya, nah sekarang kita lihat contoh dari raja, seorang yang tidak waspada. Kita lihat Yesaya pasal 39. Yesaya 39, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 8 demikian. Yesaya pasal 39 ayat pertama sampai ayat ke-8. Demikian saya bacakan. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan, Raja Babil, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Nah, utusan Babil ini besuk dan membawa pemberian-pemberian kepada Hizkia. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya satu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babil. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan lagi keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babil. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu.
tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Raja Hizkia di sini egois sekali. Yang penting ada damai sepanjang umur hidupku. Setelah aku mati, terserah. Turunanku mau dibawa ke Babel, terserah. Perbendaharaan yang ada di sini mau dicuri, dirampas ke Babel, terserah. Sangat jahat hatinya. Padahal baru saja alami mujizat. Hizkia itu sudah divonis mati, tapi umurnya dipanjangkan oleh Tuhan 15 tahun lagi. Ya, tapi dia seharusnya ketika tahu umurku tinggal 15 tahun lagi, menata hidup dengan baik. Betul nggak saudaraku? Prioritas itu diutamakan. Tapi justru tidak. Dia pamer kekayaannya kepada orang Babel. Dan betul satu waktu kerajaan Babel itu ingin berekspansi menguasai dunia. Untuk itu diperlukan apa? Dana yang besar. Dan mereka ingat tanah Yehuda, tempat Raja Hizkia itu. Oh, di sana ada emas, ada ini. Ayo ambil. Terus selain perlu dana, perlu apa? SDM. Oh, di tanah Yerusalem, di tanah Yehuda banyak itu pria-pria muda yang perkasa dan pinter-pinter, IQ-nya tinggi. Ayo bawa mereka dan direkrut ke Babel semuanya. Benar digenapi saudaraku. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Daniel 12 ayat 7. Ya, jadi saya mencatat beberapa hal. Hizkia telah alami mujizat, disembuhkan dari sakitnya. Dia terima kunjungan utusan Babel. Seharusnya Hizkia menyaksikan perbuatan Tuhan. Tapi Hizkia justru apa? Sombong, mempamer, memperlihatkan semuanya itu. Dan Hizkia tidak peduli pada generasi yang berikut. Sebelum saya akhiri firman Allah, kadang-kadang maaf kata, banyak anak Tuhan seringkali dalam tanda kutip pamer kepada dunia. Apalagi sekarang lewat media sosial dan sebagainya. Dan banyak kejadian seringkali lewat medsos ya. Nah, chatting dengan teman, aku mau pergi gini-gini, aduh rumahku kosong, ya Tuhan tolong gini-gini nih. Nah, itu ada yang baca kemudian disatronin oleh perampok. Pencuri, benar nggak saudaraku? Jadi jangan kita seperti itu. Jangan kita pamer. Jangan kita tunjukkan apa. Nah lain ya, kalau kita masuk di YouTube atau masuk di Facebook dan sebagainya, tujuannya untuk kesaksian, untuk penginjilan, itu nggak masalah. Tapi terus kita mau tunjukkan, ini loh, gudang ini di gereja, ada penyimpanan ini. Wah itu mancing yang benar saudaraku, benar nggak saudaraku? Jadi baik secara komunitas maupun secara pribadi, marilah kita jaga. Hati-hati, ada Herodes, ada Ahusat, ya ada Pikhol mengancam, ingin mengambil, ingin mengamat-amati kita dan mengambil hal-hal yang baik dari gereja Tuhan. Kita hidup dengan bijaksana. Ya, puji Tuhan saudaraku, saya yakin Tuhan di tengah-tengah kita. Nah, kita lihat sekarang saudaraku, bukan berarti kita tertutup, tapi kita harus terbuka seperti siapa? Seperti Ishak tadi, tapi dengan penuh kewaspadaan. Ya, gereja harus jadi saksi, tapi tetap waspada. Saya akan akhiri dengan berkat yang berkesinambungan. Kalau Ishak mempunyai prioritas itu, hubungan dengan Tuhan yang pertama, membangun keluarganya, dan kemudian dia menjadi berkat, ya, menyegarkan orang lain. Mari kita lihat Kejadian 26 ayat 32 dan 33. Kejadian 36 ayat 32 dan 33, ya. Kita lihat setelah Abimelekh, Pikhol, Ahusat pulang, apa yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita perhatikan demikian. Ya, sebentar. Kejadian 26 ayat 32 dan 33. Ya, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Hamba-hamba Ishak menggali terus. Biarpun sudah puas, Abimelekh udah pergi, tetap menggali sumur.
Inilah anak Tuhan yang hidup, saudaraku, senang menggali sumur. Yaitu bicara tentang apa? Menggali itu doa. Orang menggali itu makin turun, makin turun, makin turun. Betul? Sampai kepalanya pun gak kelihatan lagi. Orang berdoa pun makin turun. Rendahkan diri. Hidupku bukannya aku lagi. Dan ketika kita menggali makin dalam, pasti air memancar. Sumber itu memancar. Sumber air hidup, firman Allah, Roh Kudus memancar. Dan menamakan tempat itu Beersheba, yang artinya adalah sumur perjanjian. Atau perigi sumpah atau perigi perjanjian. Karena Allah memperbesar janji-janjinya kepada Ishak dan menggenapkan janjinya. Kita pun akan alami perjanjian Allah. Secara pribadi, kalau kita suka menggali sumur, dan prioritas tadi kita utamakan. Puji Tuhan saudaraku, mari kita mau senang di rumah Allah. Itu prioritas yang utama. Saya akan ajak saudara sekalian kita menyanyi bersama. Satu lagu, ya. Satu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumahmu. Kita menikmati hadirat Allah. Kita mendengar suara Allah. Kita memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Ya, mari kita hayati lagu ini saudaraku. Nyanyikan dari hati yang paling dalam, ya, puji Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
ada di tengah-tengah kita. Dengan iman, mata iman kita melihat Dia di sini, saudaraku. Dengan iman kita yakin kehadirannya ada bersama kita. Dan sekarang saudaraku, kalau saudara punya kebutuhan, keperluan secara pribadi, saudara bisa angkat tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Kami akan mendoakan saudara sekalian. Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Yesus Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mengerti keperluan kami Tuhan, yang mungkin tidak bisa kami utarakan kepada orang lain Tuhan, tapi kami hanya bisa utarakan kepada Engkau ya Bapa. Dan kami tahu Engkau sumber jawaban bagi kami Tuhan. Di dalam Engkau ada kesembuhan ya Bapa, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Engkau ada kecukupan Tuhan, yang berkekurangan Engkau cukupi Tuhan. Dalam Engkau ada kemenangan ya Tuhan, yang dalam peperangan iman berikan kemenangan yang besar ya Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, berikan kami semangat yang bertambah-tambah lagi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, yang sudah sangat dekat ya Tuhan. Kami makin dekat dengan Engkau ya Yesus Tuhan. Jamah pribadi lepas pribadi, yang di ruangan ini maupun di luar ruang ini Tuhan. Oh, dari yang terkecil sampai yang paling usia paling banyak Tuhan, dijamah semuanya ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sekalian, dan kami telah berterima kemenangan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus pula kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang mencintai Tuhan diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin.